Di suatu tempat di dunia ini, mungkin saat Anda sedang menonton video ini, ada seseorang yang sedang menikmati hasil dari kebohongan, penipuan, atau pengkhianatan yang pernah dilakukannya. Ia hidup bergelimang harta, dihormati banyak orang, dan tampak tidak pernah menerima hukuman apapun. Namun di tempat lain ada seseorang yang menghabiskan hidupnya dengan menolong sesama, berkata jujur, dan bekerja keras tanpa menyakiti siapapun. Ironisnya, hidupnya justru dipenuhi cobaan, kehilangan, dan kesulitan. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang telah diperdebatkan manusia selama ribuan tahun. Apakah karma itu benar-benar ada? Atau mungkinkah semua yang kita sebut sebagai karma hanyalah cara manusia mencari makna dan keadilan di dunia yang seringkali tampak tidak adil? Selama berabad-abad, kisah tentang karma diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak yang percaya bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan kembali kepada pelakunya. Kebaikan akan menghasilkan kebaikan, keburukan akan membawa penderitaan. Namun jika memang demikian, mengapa kita masih sering melihat orang jahat hidup nyaman hingga usia tua? Mengapa orang-orang baik justru terkadang harus menanggung penderitaan yang seolah tidak ada habisnya? Inilah misteri yang membuat konsep karma terus menjadi bahan renungan, penelitian, dan perdebatan di berbagai belahan dunia. Bayangkan seorang pengusaha yang membangun kekayaannya melalui tipu daya. Selama bertahun-tahun ia berhasil menghindari hukum. Semua orang menganggapnya sukses, rumah mewah, mobil mahal, dan kekuasaan seakan menjadi bukti bahwa kejahatan bisa membawa kemenangan. Tetapi perlahan, keadaan berubah. Rekan bisnis mulai kehilangan kepercayaan. Orang-orang terdekat menjauh. Kesalahan kecil berkembang menjadi masalah besar. Pada akhirnya, apa yang dahulu tampak kokoh runtuh karena fondasinya dibangun di atas kebohongan. Lantas, apakah itu sebuah karma? Atau hanya akibat alami dari keputusan-keputusan yang salah? Sekarang lihat kisah yang berbeda. Seorang guru di desa terpencil mengabdikan hidupnya untuk mendidik anak-anak tanpa mengharapkan imbalan besar. Ia hidup sederhana dan seringkali harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada sorotan media, tidak ada penghargaan mewah. Namun puluhan tahun kemudian, murid-muridnya tumbuh menjadi dokter, ilmuwan, pemimpin, dan tokoh masyarakat. Mereka kembali dengan rasa hormat dan terima kasih, membawa perubahan yang jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan sang guru. Apakah itu bentuk karma yang baik? Ataukah hanya buah dari dedikasi dan pengaruh positif yang ditanamkan selama bertahun-tahun? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat karma menjadi konsep yang sulit dijelaskan secara sederhana. Dalam banyak tradisi dan pandangan hidup, karma dipahami sebagai hukum sebab dan akibat setiap tindakan meninggalkan konsekuensi. Namun dalam kehidupan nyata, hubungan antara tindakan dan hasil seringkali tidak terlihat secara langsung. Kadang akibat datang dalam hitungan hari, kadang membutuhkan waktu puluhan tahun, dan kadang akibat itu muncul dalam bentuk yang sama sekali tidak diduga. Ilmu psikologi memberikan sudut pandang yang menarik. Seseorang yang terbiasa berbohong harus terus mengingat kebohongan yang telah dibuat. Ia hidup dengan risiko kehilangan kepercayaan ketika kebohongan itu terbongkar. Sebaliknya, orang yang membangun reputasi dengan kejujuran cenderung memperoleh hubungan yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas. Begitu pula dalam kehidupan sosial, tindakan kita memengaruhi cara orang lain merespons kita. Mereka yang menebar kebencian seringkali menuai permusuhan. Mereka yang menebar empati dan rasa hormat lebih mungkin mendapatkan dukungan ketika menghadapi masa sulit. Dari sudut pandang ini, karma tidak selalu harus dipahami sebagai kekuatan gaib. Ia bisa hadir melalui rantai sebab akibat yang dibentuk oleh pilihan, kebiasaan, dan dampak dari perilaku kita sendiri. Namun, masih ada teka-teki yang belum terpecahkan. Mengapa bencana bisa menimpa orang yang tidak bersalah? Mengapa ada anak kecil lahir dalam keadaan yang penuh penderitaan? Mengapa ada orang yang tampaknya lolos dari segala konsekuensi hingga akhir hayatnya? Tidak ada jawaban yang disepakati semua orang. Sebagian mengaitkannya dengan keyakinan spiritual. Sebagian lain melihatnya sebagai hasil dari kompleksitas kehidupan yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, kesempatan,
keputusan orang lain, hingga peristiwa yang sama sekali berada di luar kendali manusia. Mungkin justru disitulah letak misteri karma. Ia tidak bekerja seperti hakim yang mengetukkan palu setiap kali seseorang berbuat salah. Ia juga tidak selalu memberi hadiah instan kepada mereka yang berbuat baik. Jika karma memang ada, mungkin cara kerjanya jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Setiap pilihan membentuk masa depan, setiap kata meninggalkan bekas. Setiap tindakan menciptakan gelombang yang dapat memengaruhi kehidupan orang lain, bahkan bertahun-tahun setelah tindakan itu dilakukan. Dan seringkali, manusia baru menyadari akibat dari perbuatannya ketika semuanya sudah terlambat untuk diubah. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah karma benar-benar ada. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana jika memang ada? Jika setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, setiap kebaikan, dan setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya kembali kepada kita dalam bentuk yang berbeda, maka setiap keputusan memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Karena bisa jadi, masa depan yang sedang kita jalani saat ini adalah hasil dari pilihan-pilihan yang pernah kita buat di masa lalu. Dan masa depan yang akan datang sedang dibentuk oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Jadi, ketika Anda melangkah meninggalkan video ini, renungkan satu hal. Apakah hidup hanya dipenuhi oleh kebetulan? Atau sebenarnya ada hukum yang diam-diam bekerja di balik setiap tindakan manusia? Mungkin tidak ada jawaban yang pasti, tetapi selama pertanyaan itu masih terus hidup, misteri tentang karma akan selalu menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam perjalanan umat manusia. Lantas bagaimana pandangan karma menurut beberapa agama yang ada di dunia ini? Banyak orang percaya bahwa setiap perbuatan pasti akan kembali kepada pelakunya. Jika seseorang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan. Jika seseorang menanam keburukan, maka suatu saat ia akan menerima akibat dari keburukan tersebut. Keyakinan inilah yang sering disebut sebagai karma. Namun, apakah semua agama memandang karma dengan cara yang sama? Apakah karma benar-benar ada menurut ajaran agama-agama di dunia? Ataukah konsep tersebut hanyalah cara manusia menjelaskan keadilan yang tidak selalu terlihat di dunia ini? Mari kita telusuri bagaimana berbagai agama memandang konsep karma dan hubungan antara perbuatan manusia dengan balasan yang diterimanya. Karma menurut agama Hindu. Ketika berbicara tentang karma, agama yang paling sering dikaitkan dengan konsep ini adalah Hindu. Dalam ajaran Hindu, karma merupakan hukum alam semesta yang mengatur hubungan antara tindakan dan akibat. Menurut kepercayaan Hindu, setiap pikiran, ucapan, dan tindakan manusia akan menghasilkan konsekuensi. Tidak ada perbuatan yang benar-benar hilang begitu saja. Semua tercatat dalam hukum karma yang bekerja secara sempurna. Jika seseorang melakukan kebaikan, maka karma baik akan terkumpul dan menghasilkan kebahagiaan di masa depan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kejahatan, maka karma buruk akan membawa penderitaan. Yang menarik, dalam ajaran Hindu, akibat dari karma tidak selalu diterima dalam kehidupan saat ini. Balasan tersebut bisa muncul pada kehidupan berikutnya melalui proses reinkarnasi. Karena itulah, seseorang yang tampak hidup menderita belum tentu sedang menerima hukuman atas perbuatannya saat ini, melainkan akibat dari karma masa lalu. Bagi umat Hindu, karma bukan sekadar hukuman atau hadiah, melainkan hukum sebab akibat yang bekerja secara otomatis dan adil. Yang kedua, karma menurut agama Buddha. Agama Buddha juga mengenal konsep karma, meskipun memiliki penjelasan yang sedikit berbeda. Dalam ajaran Buddha, karma berasal dari niat. Sebuah tindakan dianggap memiliki nilai karma jika dilakukan dengan kesadaran dan kehendak tertentu. Buddha mengajarkan bahwa tindakan yang dilandasi keserakahan, kebencian dan kebodohan akan menghasilkan penderitaan. Sebaliknya, tindakan yang didasari kasih sayang, kebijaksanaan, dan niat baik akan membawa kebahagiaan.
Namun, Buddha tidak mengajarkan bahwa setiap kejadian buruk yang menimpa seseorang selalu merupakan hukuman langsung atas kesalahannya. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Karma dalam ajaran Buddha lebih dipahami sebagai proses alami yang membentuk kehidupan seseorang dari waktu ke waktu. Apa yang dilakukan hari ini akan membentuk masa depan, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan berikutnya. Yang ketiga, karma menurut agama Islam. Dalam Islam, istilah karma tidak dikenal sebagai bagian dari ajaran utama. Namun, terdapat konsep yang memiliki kemiripan, yaitu bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah. Islam mengajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengetahuan Allah. Semua amal baik dan amal buruk akan dicatat dan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Al-Quran berkali-kali menjelaskan bahwa siapa yang berbuat kebaikan akan memperoleh ganjaran, dan siapa yang berbuat keburukan akan menerima balasan yang setimpal. Meski demikian, Islam menegaskan bahwa balasan tidak selalu terjadi secara langsung di dunia. Seseorang yang berbuat jahat bisa saja tampak hidup nyaman, sementara orang baik bisa mengalami kesulitan. Hal tersebut karena dunia dipandang sebagai tempat ujian, bukan tempat pembalasan akhir. Dalam Islam, keadilan yang sempurna akan terwujud di akhirat. Oleh karena itu, konsep balasan lebih dikaitkan dengan kehendak Allah daripada hukum karma yang bekerja secara otomatis. Yang keempat, karma menurut agama Kristen. Dalam agama Kristen, istilah karma juga tidak digunakan. Namun terdapat prinsip yang sering dianggap mirip dengan karma, yaitu bahwa manusia akan menuai apa yang ditaburnya. Ajaran Kristen mengajarkan bahwa perbuatan baik dan buruk memiliki konsekuensi. Orang yang hidup dalam kasih, kejujuran, dan kebaikan cenderung menghasilkan buah kehidupan yang baik. Sebaliknya, dosa dan kejahatan membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Namun, Kristen menekankan bahwa keselamatan dan pengampunan berasal dari kasih karunia Tuhan, bukan semata-mata hasil dari perbuatan manusia. Karena itu, konsep karma yang bekerja secara mutlak tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Kristen. Tuhan tetap memiliki kuasa untuk mengampuni manusia yang bertobat, meskipun pernah melakukan kesalahan besar. Nomor 5. Karma menurut agama Katolik. Pandangan Katolik pada dasarnya serupa dengan Kristen secara umum. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi moral, tetapi bukan dalam bentuk hukum karma yang otomatis. Dalam ajaran Katolik, Tuhan adalah hakim yang adil sekaligus penuh belas kasih. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, pertobatan dan pengampunan tetap menjadi bagian penting dari hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, penderitaan seseorang tidak selalu dianggap sebagai akibat langsung dari dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan. Dan yang terakhir, karma menurut agama Konghucu. Dalam ajaran Konghucu, meskipun istilah karma tidak digunakan secara khusus, terdapat keyakinan bahwa perbuatan baik akan membawa keharmonisan dan keberuntungan, sedangkan perbuatan buruk akan mendatangkan masalah. Konghucu menekankan pentingnya moralitas, kebajikan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Prinsip sebab akibat moral sangat kuat dalam ajaran ini. Manusia didorong untuk berbuat baik karena kebaikan akan membawa dampak positif bagi dirinya dan masyarakat. Jadi, apakah karma benar-benar ada? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dalam agama Hindu dan Buddha, karma merupakan bagian penting dari ajaran yang menjelaskan hubungan antara tindakan dan akibat. Sementara dalam Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu, konsep yang mirip dengan karma memang ada, yaitu keyakinan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Namun balasan tersebut tidak dipandang sebagai hukum alam yang bekerja otomatis, melainkan berada dalam kuasa Tuhan atau dalam tatanan moral yang lebih luas. Menariknya, hampir semua agama sepakat pada satu hal,
perbuatan manusia tidak pernah benar-benar sia-sia. Kebaikan memiliki nilai, dan kejahatan memiliki konsekuensi. Mungkin misteri terbesar bukanlah apakah karma itu ada atau tidak. Mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, jika setiap tindakan memiliki akibat, kehidupan seperti apa yang sedang kita bangun hari ini melalui pilihan-pilihan yang kita buat? Karena pada akhirnya, apapun nama yang digunakan karma, balasan, hukum sebab akibat, atau pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, hampir semua ajaran agama mengingatkan manusia bahwa setiap tindakan memiliki makna dan akan meninggalkan jejak dalam perjalanan hidupnya. Pesan dari isi video ini adalah, kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam bertindak maupun berperilaku, karena semua hal yang buruk atau baik akan ada balasannya.